kita sebenarnya udah tahu yang menang pasti Dosan. Oh gitu? Emang gitu? Iya pastilah dia first lead. Tapi dia ngomong langsung sih, cuma telat aja menurut aku. Kenapa nggak dari awal aja sih gitu, make a move gitu? Atau mungkin dia bingung karena kan dia udah janji sama neneknya si Dosan ini yang akan mereka inin sama Dalmi gitu. Ya GP nggak pernah salah lah buat aku. Walaupun kita sudah ketemu jodoh kita, tetap aja ada ujiannya. Oh, Tetap betul. aja susah payahnya dan diuji terus gitu, ya nggak sih? Oh iya. Itu aduh, aku tuh 33 tahun baru menikah. Aku tuh sudah mengalami ujian masalah perjodohan tuh banyak sekali. Mau berbagai macam apa karakter yang ada yang pernah aku pacaran tuh aku sudah mengalami banyak hal. Kemudian yang paling penting tuh kita suka. Harus sama yang kita suka. Aduh, tiap hari bangun mukanya kalau nggak suka bisa gila. Aku percaya setiap kita berbuat kebaikan itu ada keajaiban. Hai friends, ketemu lagi bersama saya Mary Riana dan kita masih membahas tentang dunia startup, baik drama Korea maupun realitanya. Dan hari ini saya udah ditemenin dengan seseorang yang juga ternyata penonton setia drama startup, Sandra Dewi. Hai, saya penggemar K-drama, penggemar Korea dari zamannya berapa puluh tahun yang lalu lah. Wow, serius? Jadi emang selalu ngikutin Korean drama? Iya. Jadi memang kan aku tuh ambasadornya Korea Tourism Board di sini dari 10 tahun yang lalu. Jadi memang aku pertama kali yang bawa aliran K-pop ke sini, K-drama ke sini. Dan itu udah 10 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu. Jadi memang aku ngikutin dari awal sampai sekarang. Tapi memang aku pilih-pilih ya, nggak semua drama aku nonton gitu. Pilih-pilih yang lagi hits, yang memang bagus ceritanya gitu. Wow, oke, berarti abis ini harus minta rekomendasi sama Sandra Dewi ya. Ini this is my first time loh, beneran ini bener-bener Korean drama pertama aku yang aku bener-bener ngikutin dan ya itu dan ternyata oke, enak Karena juga sih startup. kecanduan karena startup gitu. Karena startup ya. Ini memang relate sama kehidupan kita yang sekarang ya, dunia startup ya. Emang cocok sih. Memang Korea tuh pinter banget menurut aku untuk ngikutin tren. Iya. Jadi ngikutin tren terakhir sebelum nonton startup aku tuh nonton It's Okay to Be Not Okay. Jadi tentang cewek yang psikologinya itu bermasalah gitu. Jadi dia galak, terus memang psycho, tapi ya orang kayak gitu ya nggak apa-apa, tetap hatinya baik. Ternyata tuh dari sisi orang yang karakternya seperti itu pun kita bisa lihat sisi baiknya. Jadi Korea tuh menurut aku pinter cari bahan untuk dijadikan drama gitu. Betul, dan satu hal yang aku lihat ya, penulis skenario itu niat banget. Jadi bukan hanya sekedar nulis pengen cepat-cepat selesai, tapi benar-benar rapi, nyambung gitu, niat banget gitu. Jadi it's very detail. Iya benar. Jadi memang nggak cuma bikin series aja gitu, tapi benar-benar dipikirin semuanya. Iya, wah ini kayaknya bakalan lanjut nih saya. Oke. Iya, tapi kita hari ini khusus bahas tentang drama startup ya, karena kan lagi nge-hits juga. Sandra udah nonton sampai episode berapa? Aku 12. Wah. Jadi memang besok ya 13 ya. Iya. Enaknya itu kalau Korea itu cuma 16, jadi nggak bikin apa ya, nggak bikin kesel lama-lama gitu, karena cuma 16 episode aja, jadi nggak berlarut-larut terlalu lama kayak sinetron yang lain sampai ratusan episode. Enaknya kayak gitu. Iya bener, karena kalau Indonesia kan kalau ratingnya tinggi Sama banget kan. lanjut lagi ke episodenya Iya. dipanjang-panjangin. Bener. Oke. Nah tapi ini biasanya kalau tadi kan Sandra bilang ya, biasa orang tuh yang suka nonton mereka kan kerasa banget kalau itu relatable sama sesuatu yang dialami, pengalamannya dia, interestnya dia. Nah jadi kalau dari drama startup nih, ada nggak sih yang relate banget gitu sama Sandra Dewi? Kalau masalah baru membangun karir, semua orang pasti punya titik awal ya. Di situ aku ngelihat, oh ya, gue juga zaman dulu nggak gampang gitu loh untuk berada di posisi sekarang, karena kita semua punya yang namanya usaha dari nol sampai sekarang tuh. Jadi kita ingat lagi nih, wah zaman-zamannya merintis gitu ya, berjuang, berusaha, kemudian zaman-zamannya jadi mentor juga udah pernah ngerasain. Jadi tuh memang aku nontonnya tuh kayak bagus, ini film tuh bagus, nggak cuma tentang romance aja, tapi tentang karir juga, gimana cara kita menghadapi ya realita kehidupan, dan kita harus bekerja keras, punya ide, harus tahan mental. Menurut aku tuh orang sukses bukan cuma orang yang cuma pinter aja,
Makanya aku nggak pernah memaksa anakku harus pinter ini itu enggak, tapi harus apa ya, bisa menerima kenyataan, bisa kuat mental untuk menjadi orang sukses. Karena orang sukses itu orang yang kuat untuk bertahan, untuk maju gitu. Bukan cuma orang pintar aja yang bisa sukses gitu. Jadi aku sukanya drama ini yang itu. Terus ya ganteng-ganteng juga. Kalau nggak cakep aku nggak nonton. Aku gitu. Jadi kita kan lagi masa pandemi ya. Maksudnya pasti kita banyak down-nya pasti kayak kapan sih kapan sih pandemi ini selesai gitu. Jadi kalau ngeliat yang ganteng-ganteng juga seneng ya, yang cantik-cantik gitu. Aku suka juga sama Dalmi-nya karena Susi ini aku suka Lee Min Ho. Susi ini mantannya Lee Min Ho. Jadi memang perfect couple sebenarnya. Cuman udah mantan gitu. Oke, ngikutin banget ya berarti ya. Aku nggak tahu Susi itu siapa, Lee Min Ho itu siapa gitu. Tapi aku Lee Min Ho paling ganteng. Oh iya. Lebih ganteng daripada Ji Pyong. Oh, lebih ganteng jauh, matanya belok, hidungnya mancung, aduh keren, ini kan paling keren. Oke, habis ini langsung dicari. Oke, tapi berarti kalau dari Crash Landing on You harus nonton. Apa judulnya? Crash Landing on You, Hyun Bin yang hit itu harus nonton juga, itu bagus banget tentang Korea Utara sama Selatan. Aduh, gue jadi promosiin drama-drama nih. Oke, terus. Boleh. Berarti kalau dari Sandra sendiri nonton drama startup tuh yang relate bukan hanya dari sisi romansnya juga ya? Iya. Atau itu relate nggak? Dari sisi itu ada relate-nya juga. Aku kan jelasin kenapa aku pilih Ji Pyong. Iya, kenapa pendukung Ji Pyong banget? Apa karena Ji Pyong itu baik banget seperti Harvey? Jadi gini, kalau menurut aku Ji Pyong ini memang hatinya baik, dua-duanya baik. Nam Do-san sama Ji Pyong ini dua-duanya anak baik. Aku suka drama Korea itu karena nggak ada yang jahat sebenarnya, kan di startup tuh nggak ada yang jahat, tapi memang karakternya berbeda-beda aja gitu. Dan yang bikin drama itu kan karena kondisi aja, bukan ada yang satu jahat, iblis atau apa, nggak ada yang kayak gitu. Tapi karena karakter masing-masing berbeda dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, Ji Pyong ini tahu balas budi, dan dia menurut saya dia tuh lebih lebih susah sebenarnya dari Nam Do-san. Nam Do-san masih punya orang tua. Ji Pyong ini nggak punya orang tua. Dan dia bertahan sukses itu karena usaha dia dan dia sendirian dengan bantuan si nenek ini gitu. Tapi kalau mau ditanya, kita adu-aduan tim Do-san sama tim Ji Pyong, adu-aduan susah nih. Siapa yang lebih susah? Ji Pyong dong. Nam Do-san masih dimodelin papanya loh. Iya. Ji Pyong nggak ada. Dia cuma modal papan satu itu doang, dan dia harus mikir gimana caranya papan itu jadi modalnya dia untuk bisa sukses gitu. Menurutku Ji Pyong tuh jauh lebih susah kalau mau dibilang siapa lebih susah gitu. Nam Do-san bersyukurlah, dia beruntunglah dia masih punya orang tua yang bisa kasih modal, bisa kasih dukungan dan support. Kalau Ji Pyong nggak punya. Kenapa Ji Pyong punya karakter seperti itu? Maksudnya ya dia kayak nggak mau dipanggil anak baik karena dia harus melindungi dirinya sendiri nih, karena dia sendirian. Jadi dia punya karakter yang seperti itu karena dia kehidupannya memang lebih naas daripada si Do-san gitu, lebih susah daripada Do-san. Makanya dia punya karakter yang dia nggak yang ngomong sama Dalmi tuh kayak Do-san ngomong sama Dalmi terlalu kayak gue suka sama lu, gue mau sama lu gini terlalu. Nah, kalau aku mikirnya memang kalau aku ketemu cowok yang terlalu gue suka banget sama lu, gue cinta banget sama lu, aku nggak bisa. Kalau aku, karena aku itu lebih suka sama cowok yang bisa aku respect dan adore. Gitu. Nggak perlu terlalu berkata-kata terlalu manis. Kalau buat aku cukup perbuatannya aja. Kalau Ji Pyong kan mungkin kata-katanya aduh nyakitin, nyebelin, tapi dia perbuatannya semuanya hatinya tuh baik. Betul. Yang dia perbuat tuh semuanya untuk kebaikannya si Dalmi. Gitu. Yang bikin Dalmi happy segala macam siapa? Ji Pyong kan. yang nulis surat. Yang nulis surat, yang koreksi presentasinya Dalmi itu si Ji Pyong. Dan aku bukan nggak suka Do-san ya. Kenapa aku lebih pilih Ji Pyong? Karena kalau Do-san tuh temperamen banget. Karena menurut aku hasil dari emosi, kayak dia mecahin papa namanya direktur papanya si IJ iya, emosi itu, hasil dari emosi itu menurut aku akan berdampak buruk ke kita. Kalau bisa, sebisa mungkin dalam posisi apapun, kondisi apapun, kita harus menahan emosi. Semua orang bisa marah, tapi kita harus mengkontrol.
emosi, karena kalau emosi kita meluap-meluap, kemudian kita melakukan sesuatu yang hal tidak baik, itu tuh berbuntut panjang. Betul. Dan akan menjadi hasil yang tidak baik untuk kita, menurut aku gitu. Makanya aku pilih Ji Pyong. Yeah. Kalau Kak Mary kenapa pilih Ji Pyong? Kan Ji Pyong juga. Iya, aku juga tim Ji Pyong sih. Walaupun seperti yang kayak Sandra bilang ya, sebenarnya di drama ini kan itu cuma karakter yang ditonjolkan aja gitu, dan dua-duanya itu pasti ada sisi baiknya. Dan kenapa dia bisa memiliki karakter tersebut ya karena background yang pernah dia lalui gitu. So it makes sense. Jadi aku suka Ji Pyong ya karena again pertama kali menurut aku ngelihat dia itu orang yang mengingat kebaikan, baik hati. Jadi walaupun di depan dia memasang kayak layer seakan-akan kayak saya nggak butuh bantuan kamu gitu kan, saya nggak peduli sebenarnya, tapi sebenarnya dia care gitu. Cuman dia harus menjadi tough karena mungkin backgroundnya dia have to be independent. Dia nggak mau terlalu bergantung dan meminta bantuan orang lain dan mudah meminta bantuan orang lain lah gitu. Iya. Dia tuh sebenarnya karena dia sendirian, dia harus melindungi dirinya sendiri. Dia takut mungkin, aduh yang ini jahat nggak ya sama gue, ini jahat nggak ya sama gue. Jadi dia harus melindungi dirinya sendiri karena dia nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi kita bisa mengerti lah ya kenapa dia kayak gitu. Betul. Dan kalau menurut saya sih memang si Ji Pyong itu sebenarnya sandboxnya si Dalmi. Kan sandbox itu kan yang melindungi supaya nggak terluka ya. Iya nggak sih? Jadi kayak Ji Pyong itu sebenarnya sandboxnya si Dalmi, jadi dia nggak perlu ngasih tahu bahwa saya suka kamu, saya melindungi kamu, tapi dia selalu ada untuk melindungi gitu. Membuat dia jangan sampai terluka, walaupun dia nggak perlu tahu ya di belakang layar. Gitu sih. Iya benar. Itu jawaban yang paling tepat untuk tim-tim Ji Pyong. Kenapa kita tim Ji Pyong? Oke. Wah, ini kita ditimpukin sama tim Dosan nih kayaknya nih. Tapi nggak semua karakter tuh baik, cuma memang ada tipe orang kan mungkin tipe-tipenya berbeda ya. Gitu aja sih. Betul. Dosan juga baik banget, hatinya baik banget. Bener, tapi mungkin kayak Dosan mungkin karena umur juga ya, karena umurnya masih lebih muda. belum pernah suka sama perempuan, jadi kayaknya dia masih nggak tahu gimana cara untuk bisa mengungkapkan perasaan dan membela orang yang dicintainya gitu kayaknya ya. Tapi di lingkungan aku memang tim Dosan sama Ji Pyong ini 1:4:5 loh. Maksudnya dalam berlima 4 orang suka Ji Pyong, 1 orang suka Dosan. Di 9 orang 99 Ji Pyong, lebih banyak Ji Pyong. Ini second lead. Makanya ini luar biasa sih, menurut nggak biasanya second lead ini lebih menonjol, lebih banyak yang suka. Biasanya tuh pasti first lead dong, second lead ya cuma ya kadang-kadang kita skip juga bagian second lead. Tapi yang ini malah aku nunggu second lead mana. Baru kali ini tuh second lead bener-bener jadi diperbincangkan, biasanya tuh nggak pernah. Jadi memang karakternya, memang penulisnya tuh pinter banget sih bikin kita kita sebenarnya udah tahu yang menang pasti Dosan. Oh gitu? Emang gitu? Iya pastilah dia first lead. Oh udah pasti ya? Karena posternya udah pasti gitu, udah pasti menang Dosan gitu ya? Iya, tapi tapi tim Ji Pyong ini dibikin kayak berharap-harap dia bisa menang gitu loh. Cuma kalau orang-orang sih nggak apa-apa lah Ji Pyong kalah. Kalau Ji Pyong nggak dapet Dalmi, Ji Pyong bisa dapetin cewek-cewek manapun dengan gampang. Kalau Dosan enggak. Iya. Oke. Tapi ini satu hal yang menarik sih, bahwa kan kayak tadi Sandra bilang sebenarnya kita juga udah tahu sih ujung-ujungnya sama Dosan. Kemungkinan besar lah ya, karena berdasarkan track record drama Korea tuh biasanya seperti itu. Dalam arti kan sebenarnya jodohnya si Dalmi itu ya si Dosan ini sebenarnya. Iya kan? Betul, tapi ini satu interesting nih, aku pengen nanya juga dari pengalamannya Sandra, bahwa ternyata walaupun kita sudah ketemu jodoh kita, tetap aja ada ujiannya. Tetap aja susah payahnya dan diuji terus gitu, ya nggak sih? Oh iya. Itu aduh, aku tuh 33 tahun baru menikah. Aku tuh sudah mengalami ujian masalah perjodohan tuh banyak sekali. Mau berbagai macam karakter yang ada, yang pernah aku pacaran tuh aku sudah mengalami banyak hal. Kadang-kadang orangnya baik, beda agama. Terus kadang-kadang umur udah segini mencoba untuk sama satu orang. Ya itu, aku pernah ketemu sama tipe sebelum Harvey ini, aku pernah ketemu sama tipe Dosan ini gitu, yang tiap hari bilang suka, sayang, apa segala macam. Tapi aku jadi ngerasa kayak kalau aku tuh harus respect sama pasangan gitu. Aku berusaha untuk pokoknya kita harus saling respect, saling menghormati. Tapi kalau dia terlalu bucin banget, aku juga
Karena kan ilfeel ya. yang namanya kepala rumah tangga tuh harus punya wibawa ya. Harus punya karakter yang ceweknya harus respect juga. Kalau dia terlalu gimana, cewek juga jadi kayak aduh terlalu gimana ya, jadi ilfil sih, bener sih. Jadi aku juga pernah dapet yang tipe kayak gitu, dan makanya aku lebih cocok ke Jipyong. Karena aku kalau gue jadi Dalmi, gue pilih Jipyong gitu. Kalau aku jadi Dalmi ya, tapi kan Dalmi beda. Bener, at least harus bisa ngebalance ya. At least buat aku juga gitu sih. Maksudnya kayak kayak my husband gitu, menurut saya itu kayak my stabilizer. Jadi dia harus bisa menyimbangkan, karena kalau dianya juga emosian, dalam arti ya apa namanya naik turun, maksudnya kalau cinta manja banget, atau misalnya kalau lagi sedih banget ya, jadi sama-sama nanti kita jadi blow up. Nah, betul, harus dibalance. Cewek itu kan biasanya meledak-ledak kan emosinya kan, kemudian tapi kalau cowok yang ya bisa bikin kita stabil ya, kayak aku sekarang ya lebih cocok aja sih sebenarnya. Kalau kita kan mikirnya udah 30-an kayak gini, mikirnya ya dewasa aja sih, pilih pasangan yang kayak gimana kan. Cuma kalau memang anak muda mungkin banyakan tim dosan kali ya. Betul. Dan kita butuh, at least kalau buat saya butuh pasangan yang mau untuk ngasih tahu kita apa adanya, walaupun itu mungkin menyakitkan ya, tapi at least harus dikasih tahu. Aku setuju. Kameli juga pasti gitu. Suamiku sih gitu. Setiap hari. Jadi gini, kalau suamiku bilang kalau bukan dia yang ngasih tahu, siapa lagi yang kasih tahu aku? Siapa lagi yang berani kasih tahu kamu? Kecuali aku, katanya. Aku sampai kemarin tadi pagi pun suamiku tuh masih ingetin aku. Sebelum suamiku kerja, suamiku bilang kalau bisa masalah yang kecil tuh jangan dipermasalahkan. Kemudian masalah besar nggak usah diperbesar-besarkan, karena selagi kita masih sehat, kita harus bersyukur. Anak-anak sehat, kita masih bersyukur, kita masih punya pekerjaan, masih bisa makan. Jadi kalau bisa jangan mengeluh. Gitu kan, jangan mengeluh. Maksudnya emang apa ya, kita butuh orang-orang yang harus ngasih tahu kita. Kalau nggak kita ya namanya juga cewek ya, pun begini kan mulutnya kan, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin pegawai gitu kan, ngurusin kerjaan, pasti begini mulutnya. Tapi kalau ada suami yang selalu mengingatkan dan kita saling mengingatkan, itu akan jauh lebih baik. Kayak Haji Pio sama Dalmi sih, mengingatkan, memberi support gitu, nggak usah bucin-bucin banget. Dan kasih tahu kalau memang salah, misalnya kalau ada keputusan yang salah, dia harus belajar, dia masih belum tahu ya, dikasih tahu gitu, bukan hanya ngomong manis-manisnya aja kamu pasti bisa, tapi ya dibimbing, dikasih tahu tapi dibimbing, nggak dilepasin gitu ya. Betul, ada tipe yang kayak Dalmi kan, dia bisa terima semua omongan Jipyong, dan dia merasa dia berhasil karena omongan Jipyong ini, maksudnya kritik-kritiknya Jipyong ini. Tapi temannya si Dosan malah nggak bisa terima. Kan ada orang yang begitu ya. Sebenarnya kalau kita mau sukses, kita harus menerima kritikan, karena tidak ada satupun manusia tuh yang sempurna. Tapi kita bisa sukses kalau kita bisa menerima kritikan. Jadi kalau kita nggak sombong, kita tuh bisa menerima semua masukan dari orang lain. Masukan yang membangun itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, karena kita tuh karena kita harus tetap belajar, mau pekerjaan, kepribadian, ngurusin anak pun aku belajar setiap hari gitu. Iya, jadi perlu orang-orang seperti itu ya, melengkapi. Tapi sekulnya Jipyong itu ya, kalau di episode 7, kita lagi ngebahas lebih detail tentang episode 7 nih. Di episode 7 kan kayaknya episode dimana si Jipyong mulai merasa bahwa dia punya hati, ya kan, suka dan cemburu gitu. Makanya ketika Dosan udah deket-deket sama Dalmi, ya dia udah mulai ngerasa saya pokoknya harus ada juga lah gitu. Walaupun cool, tapi tetap ada rasa cemburunya juga ya. Iya. Nah, kekurangan Jipyong tuh adalah kenapa sih dia nggak kasih tahu lebih awal nggak sih? Maksudnya jujur aja gitu. Maksudnya nggak usah. Dia tuh kekurangannya kayak apa ya, nggak mau ngomong langsung, tapi dia ngomong langsung sih, cuma telat aja menurut aku. Kenapa nggak dari awal aja sih gitu, make a move gitu? Atau mungkin dia bingung karena kan dia udah janji sama neneknya si Dosan ini yang akan mereka inin sama Dalmi gitu. Jipyong nggak pernah salah lah buat aku. Cuman kita yang nonton gemes aja, aduh Jipyong. Kayak Jipyong tuh sampai kayak ya di meme-memein gitu, kayak dia yang berusaha, Dosan yang dapat enak-enaknya. Oh iya, gitu. Aku pernah ngelihat meme-nya itu loh, ada lagu apa sih, aku yang beli bakwan. Dia yang janjian. Aku juga nonton, aku dikirimin tim Dosan tuh, Jipyong mamam tuh. Belikan bakwan malah dia yang jadian, aku yang berjuang malah aku yang terbuang. Aduh. Tapi pernah wawancara
kira-kira timnya Dosan nggak sih? Belum, aku tuh belum benar-benar nemu yang benar-benar tim Dosan tuh siapa. Ada. Kalau ada tahu boleh kasih tahu biar mereka bisa menjelaskan dari sisi Dosan. Biasanya sih tim-tim Dosan itu teman-teman aku tuh yang geek juga sih, yang maksudnya anak-anak kayak dokter gitu kan. Kalau mereka Dosan tuh ngomongnya sesuai data gitu, pemikirannya sesuai data. Kalau buat orang-orang kayak aku, sesuai data penting, tapi harus ikut lapangan juga dong. Kadang-kadang data itu nggak sesuai dengan lapangan, menurut aku gitu. Jadi memang harus kita beda smart aja. ya. Betul. Memang tim-tim Dosan ini biasa tim-tim yang ya anak-anak perdata-dataan ini. Aku udah bisa baca yang tipe ini kayaknya tipenya ini. Iya. Tapi aku bisa kita nih kayaknya benar, karena mungkin again usia juga kali ya. Kayak kalau anak-anak yang milenial itu mungkin mereka masih relate banget sama Dosan karena dia merasa bahwa ya memang dia masih muda, dia butuh banyak pembuktian. Jadi wajar untuk dia merasa insecure, apalagi dibandingkan sama Jipyong yang mobilnya aja udah keren gitu kan, rumahnya aja keren. Ya kan dia aja mau buka usaha nggak bisa, masih naik bus. Jadi mungkin dia merasa insecure. Jadi mungkin banyak generasi muda yang bisa relate. Tapi itu bukan alasan. Cowok mungkin nggak punya harta nggak apa-apa, tapi tetap harus punya harga diri dan keyakinan. Dan harus percaya diri sih sebenarnya ya. Kalau Dosan tuh aku sebenarnya dia ngomongnya tuh nggak pede, aku jadi kayak kalau gue jadi cewek sih gue nggak mau. Jadi harta tuh bukan segalanya sih sebenarnya. Sukses itu kan masalah waktu aja ya. Jadi kita nggak perlu merasa tidak percaya diri kalau belum sukses kalau menurut aku. Tapi kita harus tetap berusaha dan harus pede. Harus jangan kayak jangan gampang dimanfaatin orang juga. Orang kan dia sempat tuh awal-awal cari investor terus kasih tahu semua ide-idenya dia. Aduh, ini kayak naif banget. Dia harus lebih pinter lah gitu. Makanya orang pinter itu belum tentu orang yang sukses menurut aku, karena kadang-kadang orang pintar ini strateginya tuh sering salah, gitu. Iya, itu sering kali. Aku tuh anak IPA. Aku tuh anak data. Aku tuh anak IPA, anak-anak yang perdataan. Dan menurut aku kekurangan kita adalah terlalu data banget, sama kita sosial tuh kurang. Jadi makanya harus belajar sosial yang lebih baik lagi gitu. Ya, Kameri tadi yang ngomong-ngomong. Betul. Nggak setuju. Tapi kalau walaupun itu Dosan, walaupun itu Jipyong ya, tapi kan semua hal ini terjadi bermula dari kebaikan si nenek. Jadi keajaiban semua ini tuh terjadi karena kebaikan si nenek, si Harmony itu. Dan ya akhirnya adalah mana aku nah ya, aku ada giniannya loh. Nah, Jipyong. Nah, jadi karena satu kebaikan kecil yang si nenek ini lakukan kepada stranger, bahkan orang yang nggak dikenal kan, si Jipyong muda. Tapi dari situ membawa keajaiban gitu, kebaikan yang membawa keajaiban. Nah, kalau di hidup Sandra sendiri, pernah nggak sih ngalamin seperti itu, sebuah kebaikan kecil akhirnya bisa membawa keajaiban dalam hidup? Kalau aku setiap hari aku berusaha untuk melakukan kebaikan gitu. Kalau kebaikan yang terbesar yang pernah dilakukan suamiku adalah, ini suamiku ya, aku banyak belajar tentang memberi, itu dari suami. Nah, tadinya aku pikir aku udah cukup baik, ternyata ketika aku ketemu suamiku orang yang jauh lebih baik. Dan kadang-kadang aku sering protes kenapa dia sebaik itu. Tapi setelah berumah tangga 4 tahun, kemudian aku menyaksikan kebaikan-kebaikan dia ini, aku tahu ternyata dia itu banyak memberikan keajaiban kepada kehidupan orang banyak. Nah, terakhir ketika aku lahiran anak kedua, itu aku kan dua-duanya lahiran normal nih. Dan anak pertama itu mulus-mulus aja, dan anak kedua itu anakku tuh lahir cepet banget turunnya, karena anak kedua ya, jadi jalan lahirnya udah kebuka, turunnya cepet banget, sehingga aku tuh masih panik dan aku shock, sehingga aku tuh ngedengnya tuh nge-pushnya itu nggak maksimal, sehingga dia sempat kekurangan oksigen. Dan dia pas lahir itu nggak nangis, dan beberapa detik kemudian baru dia nangis. Tapi kan itu harus dibawa ke NICU, ke NICU, dicek, diperiksa. Dan aku protes nih sama Tuhan nih, sempat protes nih, karena aku doain dari satu titik dia di dalam perut aku doain, dan dia tuh sempat sungsang. Ini sempat sungsang, terus aku bilang ya udah kalau sungsang nggak apa-apa, aku sesar aja kan selesai masalah. Nah, ternyata pas mau lahir, mau di sesar, dia balik posisinya. Berarti aku bisa melahirkan secara normal. Berarti dia yang memilih jalan untuk mau normal. Kenapa dia mau normal? Terus kenapa dia menginginkan proses kelahiran yang tidak sempurna, yang nggak lancar dengan dia kekurangan oksigen sehingga dia bisa masuk NICU?
Aku bingung kan, kenapa Tuhan, kenapa kamu membiarkan anakku sempat kekurangan oksigen, karena kan itu bisa cedera otak, bisa cacat gitu kan. Aku bingung karena aku merasa aku hidup sudah mengikuti semua yang Tuhan mau gitu. Kenapa aku diuji begini lewat anak lagi, yang lain masih nggak apa-apa gitu. Ujian hidup kan pasti ada, tapi jangan anak, karena anak ini legasinya kita gitu. Aku nggak mau kita aja sehat, anak kita maunya anak kita sehat juga dong ya. Karena kan dia sempurna dalam perut. Kenapa tiba-tiba dia lahir kekurangan oksigen? Aku tuh sempet kesal gitu, protes sama Tuhan. Ketika di ruang NICU, setelah 3 hari di ruang NICU, akhirnya kita dipanggil sama dokter, dan dokter bilang anak kita sempurna. Sempurna dengan hasil doa, dan setelah dicek memang sempurna dan tidak ada bekas sama sekali kalau dia pernah kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen itu bisa cedera otak dan itu menyebabkan cacat. Nah, aku bertanya, kenapa? Aku masih bingung tuh, masih nggak tahu kenapa Tuhan memberikan kesempatan dia masuk ke NICU. Dan ternyata di sebelahnya dia ada bayi 900 gram. Wow. Ya, yang penuh kabel dan orang tuanya tidak punya dana sama sekali, dan itu harus dicabut inkubatornya, sehingga kalau dicabut kan meninggal. Terus suster-suster dan dokter-dokter di situ bilang sama kita, iya ibu sama bapak beruntung sekali, anak ibu sama bapak ini bisa sehat tanpa ada masalah apapun, sedangkan bayi yang di sebelah kita harus kehilangan, harus merelakan dia gitu. Dan di situ orang tua sedang berdoa gitu. Terus suami saya nggak nanya saya nggak apa. Terus suami saya cuma tepuk bapaknya. Pak, nggak apa-apa. Doanya sudah dikabulkan sama Tuhan. Aku bilang, oh, sekarang aku ngerti. Pulang dari ruangan itu aku di rumah sakit sekarang mengerti. Anak aku ini dibiarkan masuk ke NICU untuk menolong nyawa anak orang lain. Dan ketika anak ini sekarang, anak yang kita tolong ini sekarang itu bisa berjalan, bisa berbicara dengan sangat normal, tanpa cacat satupun. Dan ternyata suamiku ini sudah banyak melakukan hal itu, dan dia sendiri lupa gitu. Dan dia kan bilang, iya nih Tuhan baik banget sama kita, anak kita nggak apa-apa gitu, padahal sempat kekurangan oksigen, tapi pasti cek semuanya baik. Terus ada yang bilang, Pak, Bapak kan sering tolongin anak-anak bayi ini. Oh ya, dia juga sampai lupa. Jadi ternyata anak kita pun itu sehat karena doanya orang-orang ini. Dan anak yang 900 gram ini tumbuh sehat karena kebaikan dari suamiku. Jadi aku percaya setiap kita berbuat kebaikan itu ada keajaiban. Dan aku percaya juga anakku bisa sehat tanpa kekurangan satu apapun. Itu karena kebaikan ini yang ditaburkan sama suamiku ke banyak orang. Jadi orang lain itu berdoa supaya kita dibalas kebaikannya. Jadi aku percaya kalau kebaikan itu mendatangkan keajaiban. Waduh, banyak banget dalam hidup aku tuh, banyak sekali. Banyak banget kisah-kisah yang kayak gitu, banyak sekali. Ya. Itu yang bikin aku yakin kalau orang tuh ya harus baik gitu. Makanya kalau marah atau emosi itu harus dikontrol, karena buah dari kemarahan itu nggak baik untuk hidup kita. Dan kita tuh kalau harus marah pasti nyesel. Orang marah itu pasti menyesal karena kita menyakiti orang lain. Kitanya lupa, orang lain yang dimarahin tuh nggak akan lupa. Gitu. Wow, that's amazing. Thank you so much for sharing that. Dan itu menguatkan saya dan menguatkan banyak orang sih, bahwa pertama of course kita nggak perlu takut ya. Maksudnya apapun juga yang terjadi, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan bayangan kita, ya kalau kita percaya, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan yang terbaik, ya sebenarnya semua itu adalah rencana Tuhan. Ya mungkin kita nggak tahu untuk apa ya kan, dan seringkali gitu kan? Betul. Dan seringkali kita harus melalui sesuatu yang buruk, bukan karena kitanya yang buruk, tapi karena dari situ itu menyalurkan kebaikan gitu untuk orang lain. Gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi aku percaya sih kebaikan itu mendatangkan keajaiban. Aku suka banget sama karakternya si nenek ini. Karena menurut aku dia bukan cuma nenek aja dalam kayak di film-film yang lain, di series yang lain, tapi dia menonjol banget chemistry-nya sama Ji Pyong juga. Aduh, itu aku nangis banget. Aku tuh selalu berkaca-kaca ya. Berkaca-kaca kalau scene dia sama si Ji Pyong, karena menurut aku chemistry-nya bagus banget, dan si nenek ini baik banget lah gitu. Baik banget, menolongnya tuh bener-bener melebihi batas manusia biasa ya. Betul. Maksudnya dia kan nggak perlu menolong seperti itu.
nenek ini sudah dengan kebaikan nenek ini sudah memberikan keajaiban buat si Ji Pyong, buat Dalmi dan juga buat Dosan. Tiga-tiganya enggak utang budi sama nenek nih. Iya, dan di episode berikutnya nih, ini spoiler nih yang boleh, dia juga memberikan kebaikan dan mengubah hidup ini kan, menantunya. Iya kan, itu baik banget loh. Mengecewakan dia loh. Iya. Menantunya mengecewakan dia loh, menantunya meninggalkan anaknya dan dia kecewa tapi dia tetap baik. Aduh, neneknya sih karakternya juara banget. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih berarti untuk Sandra ya. Oke. Nah, jadi terakhir kali kan kita sering banget nih belajar dari tokoh-tokoh karakter yang ada di film pastinya. Nah, jadi apa yang bisa dipelajari? Kalau tadi kan dari tokohnya si Harmony, ya kan, si nenek. Oke, kalau dari Dosan dan juga Ji Pyong udah banyak tadi ya. Ji Pyong udah banyak ya. Oke, Dosan dan Dalmi. Oke, kalau Dosan, aku suka dia baik hati sekali ketika dia dapat medali itu. Dia lihat ada anak yang nangis, terus dia kasih medalinya kan. Dia kasih medali sama anak yang nangis itu. Dia hatinya baik sekali. Dia waktu bisa mengerjakan tugas pun dia pura-pura nggak bisa karena dia tidak mau menyakiti hati orang lain. Itu menurutku terlalu baik. Dosan tuh baik banget dan dia jujur sama perasaannya sendiri. Dia jujur kayak gue suka sama lo, gue nggak mau kehilangan lo. Dia jujur. Baiknya itu dia berani mengungkap perasaan, dia pinter, dia baik hatinya. Dia juga sayang sama orang tuanya. Dia baik sama neneknya juga karena kan dia bikin nunggil buat neneknya kan. Iya. Kalau Dalmi itu semangat. Dia bersemangat, dia padahal lulusan SMA, tapi dia pede. Nah ini, dia percaya diri, dia punya semangat, kemudian dia itu walaupun si Ji Pyong kasih kritikan, dia nggak apa-apa, dia bilang gue nggak apa-apa, dikritik nggak apa-apa. Orang itu yang harus kayak gitu. Hidup itu nggak sempurna, nggak ada hidup yang sempurna. Kita harus berani dikritik, baru kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Karena kritik itu juga tidak selalu bikin kita drop ya, tapi membangun. Kalau aku sih percaya itu, karena aku sampai detik ini pun aku tuh masih terus memperbaiki diri dari karakter, jadi ibu, jadi istri, jadi atasan, kemudian jadi sekarang ini tuh aku butuh kritikan yang banyak supaya aku bisa jadi lebih baik lagi. Kalau aku aku memang suka belajar gitu. Oh, aku belum jadi istri yang baik, aku belum jadi ibu yang baik, aku belum jadi atasan yang baik. Aku belajar terus gitu. Dan aku nggak pernah gengsi untuk minta maaf kalau aku salah. Sama bawahan pun, kalau misalnya aku salah, aku bilang maaf ya, gitu. Maaf ya, saya salah, gitu. Saya nggak pernah merasa gengsi untuk minta maaf karena saya merasa dimanapun posisi kita tuh bukan manusia yang sempurna dan nggak boleh jadi orang yang sombong. Oke, yes, tetap rendah hati, tetap rendah hati. Betul. Oke, pesan terakhir dari Sandra untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin seperti Dalmi nih sekarang sedang dilema mencari jodoh, berada dalam pilihan, aduh yang mana sebenarnya saya lebih suka yang nulis surat atau yang aslinya gitu ya. Pesannya nih buat semua perempuan yang sedang dilema menunggu jodohnya, pilihan hidupnya. Buat perempuan semua yang dilema menunggu jodoh, nggak apa-apa. Saya juga baru nikah 33 tahun ya, telat banget. Tapi happy karena jodoh itu pertama harusnya doa pastinya. Kemudian cari yang memang sesuai sama karakter kita gitu. Kenalin diri kita sendiri. Pertama kali kita harus mengenal diri kita sendiri. Diri kita ini cocoknya tuh sama yang kayak gimana. Kemudian buat cewek-cewek nih ya, cowok itu nggak ada yang sempurna. Gitu. Ingat itu aja, jangan gue maunya yang kayak gini, mau yang A, B, C, D. Enggak, kalau aku dulu sama Harvey, kita sama-sama bekerja keras. Kita sama-sama bukan anak siapa-siapa gitu ya. Tapi saya tahu Harvey ini pekerja keras, saya juga pekerja keras. Kemudian kita bisa, hubungan itu kan saling respect ya. Saling respect, saling membangun satu sama lain. Kemudian kayak yin yang lah, kita bisa stabil ketika sama-sama gitu. Yang penting komitmen. Jangan pilih yang belum siap berkomitmen. Aduh, kalau belum siap berkomitmen tuh capek hati ya. Yang sudah siap lah berkomitmen. Kemudian yang paling penting tuh kita suka. Harus sama yang kita suka. Aduh, tiap hari bangun lihat mukanya kalau nggak suka bisa gila. Oke. Menurut aku sih jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru menikah karena carilah orang yang tepat. Posisi itu. Jangan buru-buru, gue udah seumur ini. Aku sebelum ketemu sama yang ini pun, aduh perjalananku tuh luar biasa sih, maksudnya aku sampai aduh Tuhan
segini, semua doaku dikabulkan kecuali jodoh ini. Iya. Maksudnya sampai 33 tahun aku masih kayak, aduh Tuhan, di mana ya gitu. Kadang-kadang aku tuh ngerasa kadang-kadang aku udah berusaha jadi anak yang baik, penurut, tapi kadang-kadang kan memang nggak semua sesuai yang aku pengen nikah 25, tapi nggak bisa. Tuhan bilang 33, ya udah 33. Iya. Tapi at least aku merasa ya sekarang aku memilih orang yang tepat. Kalau sama yang ini mungkin dulu nggak se-happy ini ya gitu. Jadi harus peka sih, harus mengenali diri kita sendiri. Kira-kira karakter mana sih yang cocok nih buat gue? Karena kita tiap hari sama dia loh. Apalagi kalau udah punya anak ya, maksudnya ini teamwork, suami istri itu teamwork banget gitu untuk urusan anak, pekerjaan, rumah tangga gitu. Iya, dan semua yang baik itu pasti butuh waktu ya. Betul. Gitu, ujian kesabaran kita. Seperti dunia startup juga, kalau mau sukses ya harus tahan banting, harus tetap semangat ya, nggak boleh cepet emosi, nggak boleh cepet drop gitu. Dunia startup juga begitu kan gitu. Semua orang tuh pasti orang sukses, ingat lah, orang sukses itu pasti ada masa-masa di titik nol dia berjuang gitu. Jadi kita juga harus menghormati mentornya kita, orang yang lebih tua, orang yang sukses, karena mereka tuh udah pernah di posisinya kita gitu loh. Iya. Jadi nggak boleh tertutup sama masukan-masukan orang gitu, nggak boleh emosi juga kalau dikasih tahu. Dan banyak belajaran dari film startup sendiri ya. Jadi itu nanti bisa dilanjutkan lagi. Thank you so much sekali lagi Sandra untuk waktunya. Thank you sudah berbagi. Thank you sudah menjadi teman diskusi. Yes. Thank you, senang banget. Sama-sama. Sukses untuk semua bisnisnya, sehat selalu buat Rafa, buat Mika. Rafa tuh jago banget main basketnya, luar biasa. Mantap. Terima kasih Kak. Salam buat keluarga ya. Salam ya. Thank you. Bye-bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.